ولكل صالح ونبي صالح وصالح ونبي صالح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan kamalan nihayatan kamalika wa adadi kamalika. Allahumma shalli ala marhum wal mahrum wal malaikati wal qawm. Allahumma shalli ala man khairu man anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala man hum ahlul jannati ibadikal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita buka halaman 15 baris paling bawah. Ma ahsanal aqila, ma ahsanal aqla. Alangkah bagusnya akal. Wal mahmudu man aqala. Alangkah terpujinya orang yang berakal. Wa aqbahal jahla. Alangkah buruknya bodoh. Wal madmumu man jahila. Alangkah tercelanya orang yang bodoh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya berupa panjang umur, sehat badan, sehat jasmani dan rohani, masih ditetapkan iman wal Islam, juga masih diberikan kelapangan waktu sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama beriring irodah dan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bisa berhadir di masjid ini. Mudah-mudahan hidup kita, itikaf kita, taklim kita di sini mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat seluruh pengikut dan pecinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi tidak ada di sini kebaikan. Alangkah bagusnya kalau bahasa kita membaca kitab. Ma bermula apa ahsana yang lebih bagus. Ahsana yang lebih bagus. Al-aqla kepada akal. Jadi orang baca kitab itu kalau dijawab itu lebih jelas satu persatu terkait maknanya. Anda tahu bahasa Jawa kita baca ma utawi apa suwi-wiji iku ahsana luwih bagusan apa ma akal. Wal mahmud utawi perkara kang den puji iku mangko akal kang diakal sapa mana. Seperti itu ngajinya. Maka kita di sini campur, ada orang Banjar segala kita baca seperti itu. Jadi di sini alangkah bagusnya akal, ma ahsanal aqla. Alangkah bagusnya akal. Wal mahmudu man aqala. Alangkah terpujinya orang yang punya akal atau yang berakal. Jadi karunia yang bagus, karunia yang berharga, karunia yang mahal atas diri manusia itu adalah akal sehat.
Itu yang membedakan antara kita dengan binatang, antara kita dengan malaikat. Maka seseorang kayak apa sugihnya, kayak apa tinggi dan apa pangkat dan jabatannya, kayak apa orang itu bungesnya, kayak apa orang itu banyak pengikutnya, kalau akalnya rusak, tidak ada lagi harganya di hadapan manusia. Maka Allah memberi kita akal untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah supaya nampak tanda-tanda kekuasaan Allah. Wal mahmudu man aqala, dan orang yang terpuji adalah orang yang berakal. Wa aqbal jahlu, alangkah buruknya bodoh. Wal madmumu man jahila, dan alangkah tercelanya orang yang bodoh. Jadi kita ini melihat apa, di manakah kita melihat itu ada hitungan hari ini. Orang Jawa begini, Senin ojo bosen karo unen-unen. Nah, itu sampai ke Rebo. Rebo apa Rebo? Rebo itu sergepo belajar ben ora bodoh. Nah, sergepo sinau ben ora bodoh. Rebo. Sampai kayak itu orang semua. Artinya apa? Rancaki duduk di majelis ilmu supaya kada jahil, supaya kada bodoh. Kenapa? Karena wal jahla wal madmum menjahila. Alangkah buruknya orang yang bodoh, alangkah tercelanya orang yang bodoh. Nah, alangkah buruknya orang yang bodoh, alangkah tercelanya orang yang bodoh. Maka itu orang yang berakal, orang yang berilmu, otomatis karena ada di situ sifatnya Allah ilmu, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Lalu apa aja sini? Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadal, maka tiada pantas. Falaisa mongko ora ono, anda itu kalau jawab. Falaisa mongko ora ono yasluhu pantas apa nutqul mar'i pengucape wong siji min jadal, apa fi jadali ing dalem bantahan. Artinya apa? Falaisa yasluhu, maka tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Nukul mar'i, kata-kata seseorang, fil jadali, di dalam berdebat, wal jahlu, sedangkan bermula kebodohan itu, yufsiduhu, merusak apa jahlun, yauman idza su'ila, tak kala nanti kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat erat hubungannya. Orang yang ada berilmu, yang kami banyak mandir, berdebat in, kalau bisa. Orang ada ilmu nanti akan merusak jawaban ketika kita ditanya. Pertama ditanya di mana? Di alam kubur. Man rabbuka, kan ada kisah. Ada kisah orang alim, ahli nahwu mati atau meninggal. Kisah tahu di padanya, nama kisah. Lalu di dalam kubur didatangi malaikat. Karena malaikat ini kan monoton. Malaikat itu cuma punya iman, kada punya nafsu. Makanya apa yang disuruh oleh Allah itu jangan digawe itu malaikat. Malaikat tasbih sampai kiamat, tasbih terus subhanallah 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 sampai kiamat, itu malaikat. Malaikat berzikir tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah sampai kiamat. Malaikat ada mau menggawe yang lain, tetap yang digawe la ilaha illallah sampai kiamat. Maka ketika malaikat disuruh menanya orang dalam alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuka, siapa nabi engkau, wa man dinuka, apa agama engkau, wa ma imamuka, dan apa imam engkau, wa ma kiblatuka, mana arah kiblat engkau. Itu saja yang dilontarkan pertanyaan malaikat kepada orang sudah mati. Maka orang yang berilmu ahli bahasa ditanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, man rabbuka. Ujarlah ahli ilmu, malaikat, sebelum saya jawab, saya mau tanya, man itu kalimat apa? Rabbuka itu kalimat apa? Wah bingung malaikat tidak pernah belajar mundur malaikatnya.
Kok jangan takoni lagi orang alim ini ya. Kisah ya Pak, ini tahu kita itu juga. Lalu apa? Wal ilmu asrafu syai'in. Bermula ilmu itu lebih mulia-mulianya sesuatu. Jadi kalau kita di sini membaca langsung terjemahnya bawahnya. Jadi artinya yang mana kita tidak tahu. Kalau dibaca secara terkipan orang Jawa, wal ilmu utawi ilmu iku asraful syai'in luwih mulia-mulyane perkara. Nalahu kang meroleh ing ilmu saka rajulun wong lanang. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Wal ilmu bermula utawi ilmu, bermula adalah ilmu itu asrafus syai'in. Lebih mulia-mulianya sesuatu, nalahu yang mendapatkan ilmu itu siapa yang dapat rajulun. Artinya seseorang laki-laki yang lebih mulia adalah seorang laki-laki yang berilmu. Apalagi ilmu agama, ilmu dunia aja gitu ya. Yang bisa ilmu dunia lebih mudah menggapai urusan dunia kali kamu lagi ilmu dunia. Apalagi ilmu akhirat. Kayak apa orang kalau cuma belajar ilmu dunia, maka kita ini sukses yang betul-betul sukses adalah sukses di sisi Allah. Itu orang kadang bacaan jadi orang soleh tanpa ilmu agama. Seandainya di dunia ini ada ulama, ada pelajaran agama, maka laulal ulama lasauna sukal bahari. Seandainya tidak ada ulama, maka jadilah manusia seperti binatang. Makanya diseimbangkan. Kita bisa anak kuliah banyak jurusan apa, akuntansi dan sebagainya, jurusan komputer dan sebagainya, tapi jangan tidak kau berikan pendidikan agama. Karena sukses dunia saja celaka kalau akhirnya ada sukses. Cuman ukuran orang sekarang ini, ukuran orang di zaman era akhir ini, ukuran orang sukses itu kan rumahnya nol, ya, rumahnya besar, mobilnya mewah, itu ukurannya. Duitnya banyak, deposit ada, setiap bank menjadi nasabah, pengikutnya banyak. Itu yang ukuran sukses orang akhir zaman. Padahal sukses sebetulnya sukses adalah sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa digapai tanpa kita belajar ilmu agama. Jadi wal ilmu asrafu syai'in lahu rajulun. Sesungguhnya adalah bermula ilmu yang lebih mulia-mulianya suatu perkara adalah ketika seseorang mempunyai ilmu. Man lam yakun fihi ilmun, barang siapa pada sisi seseorang itu tidak punya ilmu, lam yakun rajulan, maka orang itu tidak bisa disebut seorang laki-laki yang gentle. Artinya orang dia gantengnya kayak apa, gagahnya kayak apa, tapi kalau tidak berilmu maka tidak berharga, baik di sisi manusia lebih-lebih di sisi Allah. Ini masih sakit-sakit aja ini saya. Ta'allamil ilma, maka belajarlah ilmu, wa'mal, dan beramallah engkau ya ukhayya, wahai saudaraku kecil, bihi, dengan ilmu. Jadi kalau ya akhi itu saudaraku, kalau ditasgir ya ukhayya, saudara kecil. Fal ilmu, bermula ilmu itu zainun, menjadi perhiasan, liman, kepada seseorang, bil ilmi, dengan ilmu itu fatamila, orang itu beramal. Jadi orang yang mempunyai ilmu, yang belajar lalu mengamalkan ilmunya itu, maka ilmu itu jadi perhiasan bagi diri seseorang itu. Nah, tapi sudah sayangnya tinggal di bawahnya nanti. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, ta'allamul ilma, belajarlah kalian, yaitu belajar ilmu, wa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu yaitu hasanatun, adalah kebaikan, wa talabahu, dan menuntut ilmu, ibadatun, adalah ibadah.
Wa talabu untuk ilmu ibadatun adalah ibadah. Wa mudzakaratahu dan belajar ilmu tasbihun adalah tasbih. Mudzakarah itu bermusyawarah atau saling belajar, saling mengingatkan. Di dalam ilmu itu namanya mudzakarah. Ada satu lingkaran, umpama kayak orang bahsul masail atau membahas masalah, itu namanya mudzakarah. Umpamanya ada persoalan kayak apa hukumnya makan ikan kepiting, lalu dijawab di situ berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Itu namanya mudzakarah. Jadi jadi apa? Mudzakaratahu tasbihun wa mudzakaratahu tasbihun, dan mudzakarah ilmu itu tasbihun, laksana orang bertasbih. Wal bahsu anhu jihadun, dan bermula orang yang membahas tentang ilmu itu jihadun, adalah jihad. Wa badlahu, dan menyerahkan ilmu qurbatun, menjadi ibadah yang taqarrub. Jadi orang yang menyerahkan ilmu itu artinya orang yang belajar ilmu, ada yang mempelajari, ada yang mengamalkan. Wa ta'limahu, dan belajar ilmu atau mengajarkan ilmu liman la ya'lamu, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak berilmu. Shadaqatun, itu adalah sedekah. Hanya kalau kiai-kiai, ulama-ulama di pesantren apa kawiannya pagi sembahyang subuh berjamaah, biasanya subuh ngaji kita, ya kan, selesai jam 8 setengah 9 selesai, boleh masuk ke dalam masjid, tamu sampai para juhur hanya ngaji bersama kamu, sembahyang juhur. Habis juhur beli ke rumah, kadang-kadang ada tamu, hendak guring itu siang kali banget, guring setumat. Jadwal membaca kitab lagi, asar, habis asar baca kitab lagi, ngaji lagi. Karena habis asar beli masuk ke dalam rumah tamu, sampai kena maghrib baca tafsir. Bisa baca kitab lagi, itu aja, walaupun kayaknya ada bersedekah, padahal itu luar biasa nilainya bersedekah itu. Apalagi makan lawan tamu datang, apa hajatnya tamu, dikabulkan hajatnya, memberi makan tamunya, makan lawan tamu. Wa qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun, seorang alim yang mengajarkan ilmu, yud'a kabirun fi malakutis sama, dipanggil dengan sebutan yang sangat agung di alam malakutis sama. Alam malakutis sama itu alam malakut di atas langit sana. Ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bawah ini di bumi, di Makkah ada Baitullah, Baitul Haram. Kalau di atas sana ada Baitul Ma'mur. Para malaikat doa hari tiap saat tawaf di Baitul Ma'mur. Di bawah ini kita ada tambah Baitul Haram. Jadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu dipanggil dengan sebutan yang agung fi malakutis sama, di dalam alam malakutis sama, di langit di atas langit. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi, bermula lebih tinggi-tingginya derajat manusia indallah, di sisi Allah. Apanya yang tinggi? Manzilatan, derajat kedudukannya, yaitu man kana bainallah, yaitu orang yang antara dirinya dengan Allah, wa baina ibadihi, dan antara hamba-hamba Allah, wa humul anbiya wal ulama. Jadi mereka adalah para nabi dan para ulama.
Jadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah di antara hamba-hambanya Allah, pertama derajat Nabi. Pertama derajat Nabi. Walaupun maaf, ujar Nabi, ulama ummati, ulamanya umatku, Anbiya di Bani Israel setara seperti nabinya Bani Israel. Ayo, ulamanya umat Rasulullah itu kayak nabinya Bani Israel. Makanya ketika Nabi dulu di Isra Mi'raj kan, itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Hei Muhammad Rasulullah, engkau pernah mengatakan ulama umati, ulamanya umatku itu setara sebanding dengan nabinya Bani Israel. Maka aku ini Musa, nabinya Bani Israel." Lalu apa Nabi Musa? Kata Rasulullah, "Iya memang betul, ulama itu seimbang setara dengan nabinya Bani Israel." Setengah tersinggung Nabi Musa. Kalau kayak itu tunjukkan kepadaku mana nabi atau umatmu yang setara dengan aku. Akhirnya Rasulullah memanggil rohnya Imam Ghazali. Mohon maaf, waktu itu Imam Ghazali belum lahir, tapi rohnya sudah ada. Namanya roh mujarradah. Roh yang murni belum tercipta jasadnya itu namanya roh mujarradah. Dipanggil. Ya, roh ini ada roh mujarradah, ada roh mutasarrifah, ada roh mufariqah atau mufaraq. Nah, rohnya Imam Ghazali yang belum ada jasadnya ini, karena berapa ratus tahun Imam Ghazali baru dilahirkan, 154 tahun 150 berapa tahun 54 lahir Imam Ghazali. Dipanggil rohnya Imam Ghazali, maka datanglah rohnya Imam Ghazali. Berarti Imam Ghazali memang betul-betul alim, dikenal rohnya sebelum si dia lahir. Datang rohnya Imam Ghazali menemui Nabi Musa. Ujar Rasulullah, "Nih, wahai Nabi Musa, ini ulamaku yang jasadnya belum tercipta, ini rohnya sudah kepanggil." Lalu bertanya Nabi Musa, "Ya Abdullah, man ismuk?" Wahai hamba Allah, siapa nama engkau? Ujar Imam Ghazali, "Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tus." Takjub Nabi Musa, panjangnya. "Maka aku cuma tanya namamu, kenapa kau sebut anakmu?" Abu Hamid itu berarti abahnya Hamid, berarti anaknya Imam Ghazali itu namanya Hamid. Kau sebut namamu, kau sebut anakmu, kau sebut nama bapakmu, kau sebut nama kakekmu, kau sebut apa profesi pekerjaan kakekmu, dan kau sebut tempat lahirmu, negaramu. Padahal aku tidak tanya, aku cuma tanya siapa namamu. Kenapa kau jawabkan namamu? Ujar Imam Ghazali, "Inggih Mbah Nabi Musa, pian kayak tujuan dulu ketika ditanya oleh Allah, jawaban pian panjang. Mana jawaban saya?" Kata Imam Ghazali yang masih berbentuk roh, "Bukankah Allah pernah bertanya kepadamu, ya Musa, apa yang ada di tanganmu?" Lalu sampean menjawab, "Ini tongkat ya Allah, dengan tongkat ini aku menghalau kambing, dengan tongkat ini aku memukul laut merah, dengan tongkat ini aku mengalahkan sihir-sihir orang yang kafir." Bukankah itu tidak ditanyakan kepada Allah? Yang ditanyakan apa yang ada dalam tongkat, tapi jawaban sampean panjang benar. Lalu diam Nabi Musa. Oh, berarti dasar alim kedua ulamanya Rasulullah. Imam Ghazali lain nabi bukan? Itu roh mujarradah. Kalau roh yang roh mutasarrifah, roh yang sudah masuk ke dalam jasad, tapi jasadnya masih hidup. Roh itu pun dimuliakan, umat Rasulullah dimuliakan oleh Allah. Siapa? Roh
Waktunya sahabat bilang yang didengar oleh Allah terompahnya sudah ada di dalam surga. Itu roh mutasawwifah. Roh yang masuk ke dalam jasad dan jasadnya masih hidup. Ada roh namanya roh mufaraqah. Roh yang pernah masuk ke dalam jasad lalu orangnya mati, terpisah roh dengan jasadnya, maka itu roh mufaraqah. Siapa itu roh mufaraqah yang dimuliakan Allah? Rizalul ghaib, rohnya orang-orang soleh yang diberi kebebasan oleh Allah ketika sudah wafat, lebih bebas daripada dia masih hidup. Makanya orang-orang soleh datang. Hanya kita kalau mau sholat hajat kayak makomat. Assalamualaikum ya Rizalul ghaib. Rizalul ghaib itu orang-orang soleh. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah, aghisuna biquwwatillah wansuruna binusratillah wanzuruna binadratillah ya Ghawth ya Umana ya Aqtiya ya Murtaba ya Mujaba ya Awtan ya Abdal ya Qutub. Nah itu semua itu roh-rohnya orang soleh, roh mufaraqah, terpisah dari jasadnya, tapi rohnya bisa diberi izin oleh Allah untuk sebebas-bebas. Dia aja bersegumpul menalkin sesaman mulia. Siapa sesaman mulia? Yang makamnya di sebelah kanan di makamnya bersegumpul. Kalau sampai kan bersegumpul kanan kiri itu saman semua. Satunya saman mulia paman Sidin, satunya paman saman Jalil mertua Sidin dan Bumi Sidin. Jadi waktu Sidin menalkin Mamarina Sidin atau paman Sidin, pas tengah-tengah menalkin roh keluar. Ini apa kisah bulu sendiri, terus kumpul sendiri. Rohnya sesama mulia keluar. Ujar dulu, hendak kemana dia paman? Ujar Sidin menjawab, aku hendak menghilangnya anak buah, ada yang garing di rumah sakit. Karena orang-orang soleh. Tapi Isa apa nilainya? Isa mana kalau Isa? Ya mudah-mudahan sehat panjang umur, taat beribadah dalam ketaatan dan istiqamah. Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa tajabana lillahi rahman wa tajabana tajabana qura wa tajabana tajabana mubaraka wa tafarraqna bi tabaraka masuk ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa inna wajadna khuruzatan karim wa hadim lana bi khairil ajri wa hadim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah